Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi ini kita boleh bangun dengan penuh kekuatan baru karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 22. Tapi mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau terus mengasihi kami, sehingga pada pagi ini kami bangun dari peristirahatan kami, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali kegiatan kami pada hari ini Tuhan, kami mau mendasari semuanya di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan pagi ini dan sampai pada sore hari. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, ini kami datang bersyukur kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 22. Demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Farisi, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus serta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kukatakan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menolak untuk pimpin doa di tempat umum? Tentu ada 1-2 orang ketika diminta tiba-tiba berdoa di tempat umum, seakan-akan dia tidak siap. Kira-kira saudara-saudara, apa yang membuat seseorang untuk tidak siap?
atau takut berdiri pimpin doa di tempat di mana ada orang 1, 2, 3 berkumpul. Ada banyak alasan saudara-saudara. Ada yang mengatakan saya tidak bisa berdoa. Tapi benarkah saudara tidak bisa berdoa? Ada yang mengatakan saya tidak pandai menyusun kata-kata dan malu. Ada juga yang takut dan ragu-ragu. Jangan sampai susunan kata-katanya tidak seperti yang orang inginkan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa alasan itu saya mencoba 3 alasan mendasar orang tidak mau atau menolak untuk berdoa di depan umum. Pertama adalah susah merangkai kata-kata apa yang harus diucapkan untuk berdoa. Kemudian kedua adalah malu karena tidak bisa berdoa di depan umum dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ada keraguan-raguan akan pandangan orang dengan kata-kata yang diucapkan. Hal yang sama dialami oleh Musa ketika ia diutus oleh Allah untuk pergi kepada bangsa Israel. Tentu pertanyaan di atas saudara-saudara yang saya katakan tadi dialami oleh Musa dan ia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada bangsa itu? Musa ragu-ragu. Keraguan Musa adalah hal yang wajar sebagai manusia. Karena sesuatu yang baru akan dilakukan. Banyak yang perlu dipertanyakan. Tetapi bukan berarti bahwa Allah menunjuk Musa untuk pergi kepada bangsa Israel akan melepaskan begitu saja. Tetapi Allah memberikan jaminan bahwa Allah tetap akan menuntun Musa dan mengajari Musa apa yang harus disampaikan kepada bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara tentu pernah mengalami hal yang sama. Situasi di mana ada rasa ragu-ragu, ada rasa malu. Terlebih lagi ketika kita akan tampil di depan umum untuk pertama kalinya. Tentu ada sikap percaya diri kita kurang. Tetapi percaya saudara-saudara, bahwa ketika kita mau misalnya berdoa, yang paling fokus kita adalah kepada Tuhan. Maka keraguan-raguan yang ada akan hilang. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan menuntun kita dalam mengangkat sebuah tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pun hari ini saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan kita, apa yang akan terjadi hari ini? Tetapi percaya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun perjalanan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk semua yang kami boleh dengarkan hari ini Tuhan dari firman-Mu. Mengajar kepada kami untuk tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat Barabaraya. Kami percaya bahwa Engkau pemelihara kehidupan kami. Kau yang akan memelihara semua anak-anak-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi, salam sehat.